Gak apa-apa bocil, yang penting pinter di atas. Gue nek kayak gendeng, internet bocor, ganti lampu. Apakah ini orang yang sama? Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Jangan lupa minum air putih yang banyak, makan makanan yang sehat, minum multivitamin, olahraga kalau bisa. Jadi aku juga nggak tahu, mager banget kalau suruh olahraga ya. Walaupun iklim tempat tinggal sudah enak gitu ya, ada trek untuk jogging tapi tidak dipergunakan, tetap saja gitu kan. Ya pokoknya semoga di kemudian hari aku berminat untuk olahraga. Amin. Kita semua sih. Yoga kita yoga. Nggak mau. Nggak mau sih. Kalau yoga tuh aku pengennya ada instrukturnya, biar nggak keceklek. Apa sih yoga katanya adik? Mbak. Kalau Mas Awi kenapa harus Orang yoga? itu jelasin Mbak. Yoga di Jelasin Mbak. Jelasin Mbak. Jelasin Mbak. Kamu dimarahin banyak orang loh deh. Untuk yoga tolong kasih penjelasan ke Adi dan Yosi. Hari ini kita akan bahas tentang bocil. Ya, banyak dari kalian pasti menginginkan bocil. Enggak sih. Lebih tepatnya banyak cowok-cowok yang menginginkan pasangannya atau ceweknya tuh lebih muda gitu ya. Aku beberapa kali mewawancarai laki-laki seperti itu tuh maksud mereka adalah kenapa kok cari istri lebih muda tuh buat investasi. Kok bisa? Nah, nanti kita bahas di konten lain ya, tidak di sini ya kan. Tapi kita akan bahas bocil. Kenapa bocil-bocil yang kalian lihat di sosmed itu lebih berani daripada kita yang udah pada tua-tua, yang kalau kita lagi ada masalah kita harus tetap bahagia, tetap tenang, tetap kuat gitu ya. Tapi kenapa bocil-bocil ini tuh justru lebih liar, lebih brengski, bin biadab gitu loh, ngerti nggak? Aku juga nggak tahu kenapa gitu loh. Aku juga berharap ponakanku atau anakku besok juga nggak kayak gini. Tapi kalaupun kayak gini gitu, tenang. Sebelum Anda dupa, si anakku tak dupai dewe. Ya, sebelum Anda ngonek-ngonek ke anakku, tak onek-onek ke dewe. Ya, walaupun nanti kalau di kemudian hari anakku atau adikku, aku nggak punya adik anjing. Anakku kalau ponaan ya, pokoknya sebelum orang lain ngonek-ngonek ke, aku harus ngonek-ngonek lebih dulu. Kalau besok anakku biadab, brengski gitu, ya yang boleh ngata-ngatain cuma aku, bukan kalian. Mungkin itu prinsip ibu-ibu mereka gitu ya, atau prinsip orang tua, atau prinsip kakaknya, mungkin kayak gitu ya. Tapi yang ini tuh meresahkan gitu loh. Kita nikmati dulu videonya, baru kita cincang, oke? Video yang pertama, ini aku ambil dari TikTok ya, jadi ini bisa diakses orang banyak, bisa kalian lihat di aplikasi juga, nggak di lock juga, jadi mendapatkannya sangat amat mudah. Nggak apa-apa bocil, oke? Mantap. Oke. Yang tak tangkap dari video pertama itu nggak apa-apa bocil di sekolah santul, igimis, tapi di luar ya kayak gitu, santai. Apakah itu bisa dibilang santai, Mas Awi? Masih santai sih. Oh, masih santai. Kan dia pakai rumah ya, pakai apa? Pakai. Oh iya, mungkin itu cuma di kamar ya, cuman masalahnya direkam, yang nonton orang di luar kamar kan. Oke, lanjut. Astagfirullah Mas, istighfar Mas. Tak ajari. Astagfirullahaladzim. Ini bisa kalian akses juga ya. Di sekolah X di luar sekolah. Oke. Oke, jadi kalau di sekolah dia pakai jilbab, pakai seragam, betul. Kalau di seragam lengkap ya, mungkin emang sekolahnya mengharuskan pakai kerudung gitu ya. Di luar sekolah copot, oke. Ini sekolah ya. Oh. Lagi bentuk kelas langsung muncul anjing. 2004 muka boros. Oke. Nih lihat ya mukanya. Wih nak. Ada TikTok kayak gitu. Ngerti nggak sih kalian kalau dulu waktu aku ya SMP tuh kayak fotonya tuh harus dari atas gitu, terus gini, terus gimana gini. Manyin. Oh manyin. Kalau manyin sampai sekarang masih oke, masih biar tirus kan.
Karena dulu waktu SMP kan nggak tahu shading, ya nggak tahu make up gitu kan. Jadi fotonya, pokoknya Masuk aku kalau lihat foto SMP ku gitu tuh, kalau udah SMP kelas 3 tuh masih kayak yang, oke, cantik Anda. Tapi pas kelas 1, kelas 2, baru-baru habis dari SD gitu loh, ngerti gak sih? Aku kan kalau pakai rok tuh bener-bener diudel gitu loh. Mamaku kalau bikinin aku seragam, itu seragamnya tuh sampai paha. Jadi nggak ada kata-kata kalau kalian SD, SMP, seragam keluar di aku nggak, sampai kelas 6 pun seragamku juga nggak keluar. Dari awal masuk sampai keluar seragamku nggak pernah bisa keluar. Kaos kaki pendek iya, tapi seragam keluar nggak bisa. Seragam olahraga Anda ngapret-ngapret nggak punya aku kelowor. Alasannya mamaku apa? Simple, biar nggak usah beli lagi sampai kamu kelas 6. Next, di sekolah kayak bocil banget sih. Teman bilang iri, bilang bos. Oke, kalau ini kok bocil loh. Oh benar, di luarnya kayak tante. Ini kayak cewek-cewek pekerja. Oh nganu, aku salah ngomong. Hahaha, salah ngomong. Sama Tani, Hahaha, nganu. Tani cewek. Oh petani cewek ya Yos. Yang lagi photoshoot. Menurut Yosi petani cewek ya. Video sawah soalnya. Menurutku dia ini sih apa namanya? Apa visioner gitu loh, yang fotonya tuh kayak orang habis dari bank pulang kerja. Oh, iya. Karena pakainya rok sepan, terusan, rambutnya rapi Itu gitu talenta kan. biasanya. Masih SMA ya ini ya. Kok kayak tante-tante. Bukan aku yang ngomong sih. Tapi percaya atau enggak, buat kalian yang masih di usia muda tuh mukanya boros, sampai tua tuh muka kalian tetap gitu. Di saat teman-teman kalian yang mukanya imut-imut udah pada tua-tua keriput, muka kalian tuh tetap. Berarti semacam Sadar atau enggak? akselerasi muka gitu ya. Heeh. Akselerasi tua. Next, nggak apa-apa bocil. SMA mana? Kita caca SMA meresahkan, ha? Oke. Gak apa-apa bocil, yang penting bisa sepedaan. Iya, nggak apa-apa bocil, yang penting bisa Apa ya, Mas? sepedaan. Oh, yang lain apa ya? Sendiri kira apa? Enggak. Gimana menurut Yosi? Dasku lu anjing. Udah kecewa. Yosi kecewa. Next ya, nggak apa-apa bocil. Kenapa sih harus tungging-tungging gitu? Nggak, aku tuh kadang, kok nganggo krim apa? Apa ini filter ya? Filter apa itu? Kok bisa mulus banget kalian kalau perhatikan muka aku lihat beruntusan, nggak hilang-hilang gitu kan? Filter. Kayak nggak ada masalah hidup gitu ya. Raimu mulus-mulus, woy, bersyukur aja. Lanjut. Gak apa-apa bocil, yang penting pinter di atas. Bener kayak gendeng, internet bocor, ganti lampu, masang jam, servis AC. Oke. Waduh, kok kelambimu oren. Oh, ini lagunya tuh Tante-Tante Culik Aku Dong. Oh, alah, ya. Pinter di atas ya, Nduk. Rankingnya kan di atas, bener dong. Oke, nggak apa-apa bocil. SMA mana tadi? Oke, kira bocil anjing. Maaf ya. Sekolah ya sekolah, di rumah ya di rumah, harus bisa menyesuaikan. Betul. Oke, next. Jangan komentari tatonya. Cuman masalahnya SMA emang boleh tatoan ya? Nggak boleh. Oke, next. Nggak apa-apa bocil lagi ya. Nggak apa-apa bocil, guys. Tante-tante culik. Cantik sih. Tapi rela bagi-bagi. Itu bukan ya. Itu enak sih. Enak sih, tapi rela bagi. Oke, lanjut. Iki apa iki? Awas kalau Apakah ini orang yang sama? Ulangi. oh, foto lama itu. Foto lama terus foto baru. Apakah ini orang yang sama? Kayaknya beda ya? Hidungnya sama. Beda ya? Hidungnya sama, Mbak. Itu yang alisnya. Ya, Alisa bisa hidung. Oke, baiklah. Tapi sebelumnya pakai tertutup gitu ya. Habis itu mungkin gerah, mati lampu di rumah.
Apa berumbah-umbah ki kan sumuk itu. Next. Konsepnya glow up ini. Oh iya, konsepnya glow up. Konsepnya ucul-ucul sih lo tepatnya. Gak apa-apa bocil. Bocil dari mana? Mohon maaf. Yang penting jago ngocok. Endok, arisan, susu, itu loh, saset. Ibu dikocok tuh. Oh kan kocok sebelum diminum. Shaker ya kan, mungkin dia barista, kita kan nggak ada yang tahu. Positive thinking aja jadi orang ya kan, kita kan nggak boleh seuzon. Next, nggak apa-apa bocil meneh. Kok aku merinding ya? Outfitnya yoi sih sebenarnya, bagus outfitnya, kayak pas gitu, nggak terlalu too much. Tapi lucu kok, maksudnya estetik gitu kan, dia mau ala-ala gitu. Outfitnya oke sih yoi. Waduh, jangan mau sama dia masih bocil tuh katanya. Alisnya kandel banget anjing. Belum tahu aja kalau udah gaya kata apa? Belum tahu aja kalau udah gaya kata di kasur. Ini terus loncat Lompat-lompat. Iya, lompat-lompat gitu kan maksudnya. Next dulu ya, tenang. Halah bocil ya. Imut-imut sih ini tapi masih kayak kinyis-kinyis gitu loh. Gak apa-apa bocil. Anak-anak ya, anak SMP maupun SMA yang nonton ini jangan pernah, kalau menurutku pribadi, ini kan opini pribadi, kalau kalian tiba-tiba berubah bentuk menjadi seperti ini, bukan glow up dewasa, lebih tepatnya tua. Next. Ini beda orang. Ini beda orang, ya kan? Next. Gak apa-apa bocil. Legend. Duh, pusing aku. Remaja. Betul? Karena pakaiannya putih abu-abu, ya kita sebut saja dia remaja yang lagi beranjak dewasa, yang sedang mencari jati diri gitu kan. Dia masih terombang-ambing tentang pergaulan. Aku mau menjadi wanita seperti apa ya? Aku ingin dikenal seperti apa ya? Aku sedang menorehkan sejarah dalam hidupku. Tapi sayangnya anak-anak seperti ini itu apa ya? Mungkin belum punya pengetahuan yang lebih luas tentang ketika mereka di masa depan, sejarah yang mereka torehkan ini nggak hilang. Ngerti nggak sih? Aku merasanya dunia itu kayak kantor pajak gitu loh. Mutasi rekeningmu tuh nggak hilang. Ngerti nggak? Jadi apapun yang kalian buat di usia muda itu nggak akan terlupakan gitu loh. Maupun kalian sudah melupakan, tapi orang-orang yang ada di situ tidak melupakan. Kalau anak-anak ini yang sedang mencari jati diri, mencari pengakuan, tidak diarahkan dengan baik, tidak diawasi dengan baik, orang tuanya juga nggak tahu cara ngarahinnya gimana, ya kan, keluarganya, lingkungannya, lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah, tidak mengarahkan dengan baik, nggak ngasih tahu dengan baik, didukung dengan sosmed yang mungkin makin gila sekarang gitu ya, yang diapresiasi adalah yang seksi-seksi, yang viral-viral, yang sensasi gitu ya, yang ubu-ubuan, yang terbuka-terbuka gitu kan, terus guyonannya ngeri-ngeri gitu ya. Jadi anak-anak ini tuh kiblatnya ke arah sana. Oh berarti kalau aku ingin diapresiasi orang, aku ingin dilihat orang, aku ingin dihargai orang, dikenal namaku, akunya dikenal, dikasih perhatian, dikasih apresiasi, ya aku harus seperti apa yang aku lihat di sosmed. Aku harus seperti orang yang ada di sosmed, walaupun itu mau terbuka, itu diapresiasi orang, berarti aku harus jadi kayak gitu. Karena anak-anak ini nggak ada arahan yang bagus, akhirnya dia diarahkan oleh sosmed. Yang kita tahu sekarang sosmed zaman sekarang ngeri-ngeri gitu loh. Itu kenapa mungkin anak-anak remaja ini akhirnya bikin-bikin konten kayak gini, ingin terlihat seksi. Menurut mereka ketika dikatain, teke raimu tuwon des, teke dandananmu ngene. Enggak, yang tak lihat kayak gini dan bagus-bagus aja, banyak yang mengapresiasi. Kalian lihat dong, yang mengapresiasi itu siapa? Tua-tua kabeh, lanang-lanang. Karena ingin yang lebih, wah cantik banget ya kamu. Coba kalau mau lebih cantik buka dikit, ngono loh maksudnya.
Sebenarnya untuk anak-anak di usia seperti ini untuk mengapresiasi mereka tuh ada banyak cara gitu ya. Tapi karena sosmed berkembang pesat gitu, jadi mereka hanya kiblatnya ke sosmed doang. Padahal bisa dengan cara kayak sekolah ataupun instansi-instansi mengadakan lomba-lomba yang mendukung apa ya? Gimana cara ngomongnya? Kayak mungkin ngadain lomba modeling, tapi modelingnya mungkin dari bahan-bahan daur ulang. Kalau dulu zamanku masih kayak gitu ya. Kalau zaman sekarang kan udah beda gitu ya. Modelingnya bajunya juga udah bagus-bagus. Sekarang thrift shop di mana-mana. Mungkin mix and match baju yang disediakan panitia ada di situ, langsung fashion show. Jadi penghargaannya tuh dari kayak gitu-gitu. Lomba, lari kayak olahraga, masak kayak pakai seragam apapun itu gitu loh. Karena hal-hal itu udah nggak ada, akhirnya ya mereka cari apresiasi ya yang dia lihat di sosmed. Sedangkan di sosmed yang kita lihat yang diapresiasi adalah yang kalian lihat sekarang. Tubuh seksi, terbuka, muka mulus dengan filter, uwu-uwuan. Nggak ngeneh. Untuk kalian yang ada di dalam video ini atau mungkin kalian bikin konten kayak gini tapi nggak ada di dalam video nih ya, dengerin adik-adikku sekalian Wijen, karena aku sudah lebih tua daripada kalian. Aku sudah menjamani di zaman itu, dimana teman-temanku sudah punya Facebook, sudah upload foto di Facebook, punya Facebook lebih dulu daripada aku dulu ya, zamanku begitu. Aku anaknya nggak begitu suka sosmed dulu, bahkan Facebook, email tuh aku dibuatin temanku. Nih loh Del, pakai ini. Del, kalau ada cowok minta nomormu tuh dikasih. Dulu aku begitu. Percayalah teman-teman, waktu itu berlalu sangat cepat. Bahkan SMP, SMA tuh kalian cuma 3 tahun. Nggak nyampe, percayalah. SMA kelas 3 sama SMP kelas 3 itu nggak nyampe setahun. Kalian merasakan baju itu, kalian merasakan dikejar-kejar guru untuk masuk sekolah, dimarahin orang tua, itu nggak nyampe setahun. Tiba-tiba kalian udah tambah dewasa. Mungkin dewasanya nggak nambah, tapi umurnya udah nambah. Sehingga bisa diklasifikasikan ketika umur kalian sudah menginjak umur belasan mungkin atau puluhan, oh udah dewasa awal. Padahal mungkin mental kalian belum dewasa gitu loh. Dan menjadi dewasa tuh nggak enak. Itu kenapa kalian lihat dong, musisi-musisi Indonesia menciptakan lagu beranjak dewasa tuh nggak enak, pahit-pahit kabeh. Kalian coba dengerin lagu-lagu indie, lagu-lagu lokal. Curahan hati para musisi Indonesia kita menceritakan tentang kedewasaan atau beranjak dewasa tuh nggak enak. Nggak ada yang enak. Sedangkan kalian ingin cepat-cepat tumbuh dewasa. Begitu dikasih masalah orang dewasa, kalian mengeluh luar biasa, mengeluh gak siap, kenapa harus aku yang menerima semua ini. Dihujat kalian bikin video kayak gini, loh kok aku dihujat. Padahal yang tak tonton, komennya bagus-bagus, kenapa kok aku dihujat. Beranjak dewasa itu gak enak. Menjadi dewasa terlalu cepat juga gak enak. Buat teman-teman di luar, jangan jadikan jumlah like, view, itu jadi sebuah prestasi. Itu bukan prestasi teman-teman, itu bumerang sebenarnya, itu bom waktu yang kita nggak tahu itu meledak kapan. Buat kalian yang masih ngejar like itu sebagai prestasi, ketika kalian ngejar like, viewku harus bagus, netizenku komen-komenannya pada minta aku bikin video kayak gini, harus copot hijab mungkin, harus ngikutin tren yang copot-copot, buka-bukaan. Apa ya, ketika kalian ingin view yang besar, kalian pasti akan berusaha untuk nurutin apa kata netizen. Apapun itu, gila nggak? Hidupmu secara nggak langsung tuh dia atur kata-kata orang yang kadang orang ngetik di kolom komentar tuh sumung, iseng, bola kok kayak syukur ora ya wis. Tapi kalian membaca itu tuh dengan aku harus melakukan itu biar dia nonton videoku, biar aku makin terkenal, biar videoku bagus, biar aku makin dikenal, aku bisa dapat endorsan. Nggak apa-apa endorsannya nggak tak pakai, nggak apa-apa aku bohong tentang endorsannya, yang penting aku dapat uang, bisa beli ini, bisa beli itu, biar kayak selebgram A, selebgram B, selebgram C. Secara nggak langsung kalian sudah menjatuhkan diri ke jurang. Ya anak-anak, nggak semua orang tuh ditakdirkan terkenal. Itu emang udah jalan hidup aja masing-masing gitu loh. Jadi hati-hati nih teman-teman, buat kalian yang masih umur belasan tahun gitu ya, untuk ngikutin tren sosmed boleh, tapi coba dipikir-pikir ulang, coba diingat-ingat lagi, coba dipikir kalau misalnya aku melakukannya di usia muda, nanti aku tua kayak gimana ya, ini kira-kira sopan nggak ya. Dan satu lagi teman-teman, copot jilbab, copot hijab, copot kerudung itu bukan suatu tren. Aku juga muslim, mungkin kalian banyak melihat selebgram di luar sana yang copot pasang, mereka bukan ngikutin tren, atau mungkin beberapa dari mereka mencari view, mencari massa mungkin. Atau mungkin juga ada beberapa dari mereka yang sedang mengalami pergejolakan batin gitu loh, mau masang, mau pakai atau enggak.
Jadi kalian nggak bisa ngikutin semata-mata itu karena tren. Oh selebgramnya aja copot pakai. Aku juga jangan kayak gitu. Coba tanya sama ustazah kalian deh, sama ustadz kalian, sama ibu kalian deh yang muslim. Bagus nggak itu copot-copot, terus dipakai, terus dicopot, cuman buat konten atau cuman buat nyari perhatian doang. Gitu aja konten kali ini. See you on the next video. Bye.